silat, tidak gila hormat. Kami bangga jadi musuh masyarakat. Musuh masyarakat. Musuh masyarakat. Kami musuh masyarakat. Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim. Saya Coki Pardede. Saya Adreno Kalbi. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial Tretan Muslim. Ini adalah Rocky Gerungnya sepak bola. Iya. Udah. Gue sering denger itu. Iya. Banyak sering. yang ngomong gitu. Benar. Rocky Gerungnya sepak bola, the one and only Coach Justin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, Mas. Tapi sebelum kita mulai, Coki, kita ucapkan selamat kepada Arab Saudi yang sudah lolos. Iya. Gak apa-apa dong kita mengucapkan. Dan Qatar. Dan Qatar. Dan kata. Cuma kan kemarin kita terakhir kalah sama Arab Saudi. Iya. Ya Kalah sama Irak juga, Bro. kalah sama Irak. Ya. Ya. Gak apa-apa lah, Irak sekali-kali menang lah. Kemungkinan kita lolos itu adalah kalau mereka perang, Bro. Arab Saudi dan Irak perang. Masih ada kemungkinan kalau masih Saya cuma takut kalau Arab kalah lagi, kuota haji gitu dipotong. Iya, coaching nggak haji enak nanti. Orang tua saya nggak bisa haji nih. Diasporanya Malaysia palsu semua keturunannya. Oh iya. Gue kan Ya lu kena bully sama satu Malaysia itu. Oh, itu lo duluan yang ngomong ya waktu Gue itu? duluan. dan ternyata palsu ya itu ya. Pertama gue salah. Salahnya karena gue baca berita, yang beritanya salah. Dan itu berita nasional ya. Oke. Itu media nasional Ya. di mana gue baca. Orang banyak, kalau lu baca kenapa lu nggak riset dulu? Karena untuk gue ini bukan berita yang heboh. Oke. Sama ibarat Prabowo lagi ke Eropa ya, masa kita harus cek dulu dia ke Eropa kan enggak, ya kan? Nah terus berita itu terus Malaysia kena ban karena mau di ban mau apa urusan sama gue. Kebetulan Helmi Yahya tanya, jadi dan gue nggak prepare sama sekali. Ya. Dia minta, beliau lagi baru pulang dari Malaysia Ya, berobat, oke. dia Ya. bilang, Coach, gue baru baca di koran Malaysia, kayaknya Malaysia di ban ya. Gue bilang, gue baca itu juga. Ya. Cuman kayaknya di ban karena 7 pemain pemalsu bla bla. Ternyata hoax. Enggak. Oh. Masih dalam investigasi. Oh, still ongoing ya. Still ongoing. Ya. Dihantam lah gue sama Netizennya. netizen Malaysia, dibikin, diketawain lah bla 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 bla. 2 bulan kemudian beneran kena ban loh. Beneran terbukti palsu. Beneran terbukti palsu. Itu azab menghina biksu ya begitu. Tong santong. Kena karma ya. Kena karma. Macam sama biksu ya. Jangan macam-macam. Kalau di reshuffle pelatih atau it happens di seluruh dunia. Iya, betul, Pergantian pelatih itu bahwa netizen nggak bisa terima. Oke, karena kita nggak lolos. Ya. Tapi kan terbukti waktu kita lolos putaran 4 dengan Kluivert dan lain, mereka kita happy juga. Iya, Iya kan? Itu dia. Jadi kecewa is oke lah. Cuman gue melihat kok agak berlebihan ini. Tapi nama Kluivert nggak pernah jatuh karena sudah ditunjuk. Ya kita dukung. Iya, betul. Kita lihat sampai dia benar atau enggak. Oke. Bener salah 2 kali gue kritik lawan Jepang kalau nggak salah satu. Ya. Semuanya lumayan oke kan. Ya. Sampai kemarin itu udah fatal. Ya. Tapi netizen lupa pada saat kita menang lawan Bahrain, menang lawan China, kita Ya. lolos ke putaran 4. Happy nggak semua? Happy, benar. Happy. Lupa langsung. Happy juga kan. Happy. Ya, tapi lupa dong. Kalau yang senang-senang lupa nih. Iya. Begitu kalah, ini gara-gara Iya. Kluivert. Nah, Ya. bukan Kluivert aja, gue juga kena. Padahal Anda nggak ikut kelatih. tidak ikut memutuskan ya. Nggak ikut memutuskan. Oke. Dan sekali lagi gue itu selalu objektif. Waktu Sintayong masuk, gue masih ingat dia potong generasi, gue dukung. Oke. Waktu dia dihantam dengan beberapa komentator, gue yang dukung dia. Tapi pada saat masuk ke kualifikasi di putaran 2-3, gue melihat mulai agak, gue nggak nyaman lah. Oke. Sampai lawan China, di situ gue kritik keras. Sama kayak Kluivert. Jadi yang pelin-pelan itu bukan gue, tapi prestasi dari Kluivert itu yang pelin-pelan. Oke. Oh, angin-anginan ya. Kalau Iya. tanggapan apa ada banyak pemain diganti line up titipan pada saat Arab apa komentarnya? Katanya ada konspirasinya tuh. Nah ini gue baru dengar. Oh. Bukan Nah, tapi titipan. kan bukan line up-nya kan berbeda kan maksudnya Iya, yang main ini ya. iya. Tapi gue nggak
Nggak tahu secara Tahu detail. soal konspirasi nggak denger juga. Oh, oke. Oke. Enggak, konspirasinya ini katanya Kluivert sungkan kalau mainin Belanda semua. Karena dia orang Belanda. Aku kok dapat konspirasi itu dari mana ya? Enggak, itu kalau masuk akal kalau pelatih orang Jawa. Iya bener, sungkan. Bukan, dia kan dari Coba lihat Belanda. orang Belanda petantang petenteng ini, enggak ada sungkan-sungkannya dia. Mana ada dia sungkan? Dia orang Belanda apa orang Makau sih? Kemungkinan besar adalah salah satu temen gue juga, public figure juga yang bilang, Ya. kemungkinan besar di bawah ST pun nggak lolos, tapi kita lebih rela kalau nggak lolos di bawah ST Ya, oke. daripada PK. Gue Itu percaya mah aneh itu. kayak gini gitu Iya. loh. Itu kayak mending dipukulin apa diselingkuhin gitu sama aja gitu. Sama-sama gak ada yang bahagia kan. Makanya statement-statement yang beredar udah bikin gue blur aja tuh. Iya. Lo kan pernah ngobrol langsung sama Menteri Olahraga, yada. Menurut lo kemampuan finansial negara kita sebenarnya capable nggak untuk meng-hire pelatih yang kalibernya gokil? Pelatih Juventus misalnya. Gini. Kalau lu bicara pertanyaannya secara finansial capable atau tidak, jawabannya iya. Iya, bro. Oh ya? Iya. Wow. Yang nggak capable adalah kita ini rank 100 plus dunia. Sekarang Oke. kalau lu jadi pelatih, Ya. pelatih top dunia, lu diminta pegang timnas, lu cek dulu ranknya berapa, Iya. iya kan? Iya. Pasti 1 sampai 25 dong. Iya. Kualitas lu di bawah itu lu minta 25 sampai 50. Oke. Di bawah itu lagi lu cari duitnya. Iya. Contoh Mancini di Saudi. Juara Oke. Eropa, ngapain lu ke Saudi? Ya duitnya kencang. Iya benar. Oke. Nah kalau kita 100, ngapain gua ngelatih tim 100 dunia? Ini di luar dari mampu atau enggak kita bayar Di ya? mampuan lu, iya itu. Tapi netizen kita kan nggak sadar. Selalu mikir, oh kenapa nggak ambil ini? Lah, lu pikir kita seksi apa? Iya kan? Pandangan lo tentang lebih mengutamakan pemain diaspora daripada Bumi Putra ini? Enggak sih. Enggak sih gue bilang. Enggak apa lo setuju sama itu? Enggak, Bu. Yang turun di lapangan itu harus yang terbaik. Yang turun terbaik kan betul That's ya? it. Iya, that's Oke. it. Oke. Pokoknya Kan semua paspor Indonesia. iya, apal lagu Indonesia, apal Pancasila main gitu. Iya. Iya betul. Bener emang itu tes negara itu. Bener. Oh, tes gitu. Iya. Iya, Bukan tes bola. Ya of course Kan lagi jadi bare WNI, kan jadi minimum. WNI dulu. Tes bola nggak perlu dites kali udah Iya. tahu. Iya. Klubnya Dan dari yang pasti mana. kakeknya bukan yang kayak Malaysia. Itu gimana menerangkan ke orang-orang yang merasa bahwa kalau Indonesia harus maju nih harus darah Indonesia. Lo ada lo-nya. Lo, Gini. lo. Gini. Iya, iya. Sedangkan kan kita bicara Itali demi Itali. Oke, gue jelaskan. Iya. Ini gue jelaskan. Kemajuan teknologi 20-30 tahun terakhir membuat perbatasan antara negara itu sudah belum. Kabur. Oh masuk iya, akal. benar. Oke. Heeh. Ini juga kita harus mengikuti. Selama kita tidak melanggar aturan, yaitu ada darah Indonesia dari generasi ketiga kakek neneknya, itu Oke. sah. Oh masih ada tetap darah tuh ada Iya. aturannya ya? Oke. Ada aturan. Makanya Malaysia batal katanya buyutnya. Ya. Oh. Kejauhan ya. Iya. Jauh maksud. Padahal untuk gue kemungkinan besar bullshit juga itu. But that's okay. Iya. Intinya adalah kakek. Oke. Iya. Oke. Nah sekarang kan kembali lagi. Kalau pemain lu di Liga 1 sehebat itu, diaspora nggak perlu datang. Iya. Yang memulai diaspora siapa? Iya. Kan STY. Iya benar sih sebenarnya. Itu Iya, bisa dicek, bisa kan di-cross STY. check. Iya. Dan gue setuju sama STY. Dalam arti waktu itu kan dia targetnya tinggi di Piala Asia. Ya udah lu kasih gue pemain diaspora. Masuklah itu Justin, Ivar, Stripe, dan lain-lain. Diterusin di bawahnya gitu. Tambah banyak lagi karena tidak ada hukum yang dilanggar, Ya. tidak ada moralnya dan permainannya lebih bagus. 3-4 tahun lalu emang kita pernah mikir bisa masuk iya, Piala betul, Dunia? betul, Kan betul. enggak. Iya. Pikiran kita cuma juara AFF SEA Games yang enggak juara-juara juga. Iya kan? Mulai pertandingan apa ingat nggak netizen mulai berlawanan dengan Anda? Netizen enggak berlawanan. Oh ya? Yang ini belum juga. Ini cuman beberapa orang yang kecewa aja. Yang Bisa meluapkan dipahami lah. Gue bisa pahami lah. Iya. Gitu. Cuman ya hanya di Indonesia influencer kena. Kalau di luar negeri yang kena pelatihnya, pengurusnya. Ini Kalau di Indonesia komentatornya kena juga. Oh, di Indonesia jangankan komentator, agama pemain juga kena. Iya. Iya, agak. Kamu memang dulu Marcelino, kamu memang ngegolin tapi kamu akan masuk neraka.
Dia itu tadi, jadi warga negara Indonesia ini susah banget mau bahagia gitu. Karena pemerintah ini giliran mau bahagia di bola direnggut juga. Oke. Gue hidup pernah besar di dua dunia yang berbeda. Ya. Orang sering tanya gue, bukannya lebih enak di Belanda Iya. atau di Eropa? Enggak, ini masalah pilihan aja. Oke. Kalau lu pengen hidup nyaman, aman, sampai lu pensiun, ya lu tinggal di Belanda. Tapi ini bukan kehidupan yang gue pilih. Oke. Adik gue di Belanda, keluarga gue semua di Belanda. Gue beneran sendiri datang buat 2 koper, gambling. Tapi ini pilihan yang gue pilih karena gue lebih suka tantangan daripada itu. Nah, seperti yang gue tadi off air jelaskan Ya. bahwa ya lu memang ditanggung asuransi dan lain. Gue bayar pajak 50% karena gue belum nikah waktu itu. Ya. Belum nikah, nggak punya anak Ya. juga. Ya. 50% for what? Tapi kan jalannya Ngerti nggak berlubang kan. Iya betul. Indonesia kan komplainnya Iya itu betul. kan. Nah. Iya. Mending gue nggak usah bayar 50% tapi jalan berlubang. Kenapa gue harus nanggung sebuah jalanan? Betul. Saya sepakat. Saya paling kesel juga sama netizen yang bilang kayak kita udah bayar pajak apa ya, tapi kalau dicek gajinya kayaknya kecil sumbangan pajak Anda gitu. Pajak kita itu kecil loh. Kecil, Iya, betul. Pajak Iya. kita itu kecil loh. Kita ini kurang bersyukur. Subhanallah. Bener. Gue itu mengalami masa 2016 Slim, di mana duit gue cuma 50.000, gue harus makan 2 kali. Tapi bisa hidup di sini. Bisnis gue hancur dari gue naik BMW baru sampai gue dipinjemin Xenia bekas. Oke. I don't care. Karena menurut gue prinsipnya gue hidup itu sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Iya. Sabar dulu, yang Mio banyak di sini, sabar dulu. Pada saat gue nggak mampu, bisnis gue hancur semua. Ya gue hidup bersyukur terus. Selalu bersyukur. Makanya di usia 58 tahun gue happy aja. Sang latih itu udah gue lewatin. Kita harus move on. Dia mau komen doang. Nggak, tapi keadaannya lagi nyetir Xenia lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Masih pilih Xenia lagi daripada ngelatih tim. Kalau gue happy nggak ada masalah. Oh, subhanallah. Iya. Untuk gue happiness itu segalanya. Satu lu harus sehat. Iya. Karena lu sehat lu bisa happy. Ya, sure. Benar. Dan lu happy karena lu bisa happy karena lu bersyukur. Ini ajaran Tom Sancong bro. Ini lama-lama. Sehat, happy, bersyukur lama-lama. Karena Subhanallah. gue kan, lu umur berapa? Gua 41. Gue 37. Oke, gue kan pernah di umur lu juga. Iya, pasti. Ambisi gue mungkin beda, mungkin lebih ke duit, Iya, Oke. ya kan. Tapi di umur 58 udah. Ternyata nggak ada yang lebih penting daripada kesehatan dan kebahagiaan. Subhanallah. Tapi Anda kesini naik BYD. Lah, Anda bisa ngomong gitu kalau naik Shogun. Hidup itu nggak, uang itu nggak perlu. Ngomong gitu. BYD-nya seal lagi. BYD seal. Enggak. Karena I've been there di mana gue dulu di Sudah mana gue melewati dulu fase. kolektor, gue harus lunasin utang gue Iya. Lo pernah ada fase itu udah Gue lewatin. ngalamin itu semua. Ini yang Ronald belum alami gitu, maksudnya itu kan waktu itu. Iya. Enggak. Gini. BYD lu warna apa bos? Gini. Lu baru umur 25 tahun, 26, 27. Iya. This guy is very smart. Iya, sure. Oke, smart. Mungkin very rich. Iya. Satu lu nggak bisa beli pengalaman hidup. Iya. Iya. Jadi kalau dia ngomong gini, apakah gue harus tanggepin? Kan enggak. Not my level man, sorry ya. 25 masih bisa jatuh 2 kali naik Xenia itu masih. Iya. Benar. Lu lihat, this guy he will face the reality. Iya, sure, Bahwa kehidupan itu gak hanya lewat kripto. Betul. Seolah-olah lu hanya bisa kaya lewat kripto. Iya. Kalau misalnya kita pengen lihat harapan sepak bola Indonesia ke negara lain, tapi yang realistis, jangan Brazil, jangan Jepang. Setuju. Yang Gua paling paham, dekat, yang paling dekat tuh yang Iya. kalau kita lihat kita paling mungkin lah. Raja Asia mungkin nggak? Raja Asia Raja Asia kejauhan nggak buat kita? turun Asia Tenggara. Gini, Dia udah Nggak, gue udah tahu. Dia kalau lo itu satu sama gini. gini.